Setelah suamiku selingkuh, suami dari selingkuhannya mendatangiku. Dia berkata, aku punya kekayaan bersih 9 digit. Katakan saja, dan besok kita akan pergi ke kantor catatan sipil. Aku hanya butuh beberapa detik untuk setuju. Aku meringkuk di sudut terpencil sebuah kafe taman di Menteng. Aku sendiri yang memilih tempat itu. Tersembunyi di balik semak pakis, aku bisa melihat seluruh teras, tetapi hampir tidak mungkin ada yang menyadariku. Di mejaku, es di Arnold Palmerku sudah lama mencair. Limun dan es teh terpisah menjadi 2 lapisan berair yang berbeda. Sekitar 10 meter jauhnya di meja 6 dekat kolam ikan koi, duduklah suamiku, Bima. Dia tidak sendirian. Wanita di seberangnya, mengenakan gaun sutra merah berani yang memamerkan sepasang kaki panjang, adalah Melati. Aku tahu siapa dia. Siapapun di dunia logistik dan keuangan Jakarta tahu Melati. Istri dari Harun Darmawan, Direktur Utama Darmawan Logistik, hiu sejati di industri pelayaran maritim. Bima tersenyum. Itu adalah senyum yang pernah sangat aku cintai. Senyum yang telah meyakinkanku, seorang manajer audit senior yang kaku dan disiplin, untuk meninggalkan karierku di firma 4 besar. Aku telah mencairkan tabungan pensiunku dan setiap opsi saham yang aku kumpulkan selama 10 tahun untuk membantunya memulai perusahaan konstruksinya. Tangan Bima, yang masih mengenakan cincin kawin platinum yang aku pilih, kini tanpa malu-malu membelai punggung tangan Melati. Aku tidak menangis. Mataku kering kerontang. Pada usia 32 tahun, setelah 1 dekade bergulat dengan angka-angka, dengan neraca kering dan musim pajak yang penuh tekanan, aku telah membentuk kepala yang dingin. Aku hanya merasakan beban yang menghimpit dadaku, seperti batu seberat 1000 kilogram mencekikku. Sebulan yang lalu, Bima pulang dengan wajah kuyu. Dia memberitahuku bahwa perusahaan sedang dalam masalah hukum yang dalam, menghadapi potensi likuidasi semua asetnya. Dia meyakinkanku untuk menandatangani perjanjian pranikah, yang secara efektif menyerahkan hak-hakku dalam perceraian tanpa perlawanan. Ini hanya formalitas. Dia memohon, suaranya begitu tulus, aku tidak curiga sama sekali. Aku perlu menempatkan pengembangan properti baru ini atas namaku sendiri untuk mengamankan pinjaman dan menyelamatkan kita. Jika kita masih terikat secara hukum dan perusahaan bangkrut, bank akan menyita rumah, semuanya. Tanda tangani saja. Begitu ini berlalu, aku akan membatalkan semuanya. Aku menandatangani karena aku percaya pada suamiku, karena aku ingin melindungi rumah masa depan untuk anak-anak yang belum kami miliki. Dan kini kebenaran terungkap di depan mataku. Tidak ada pengembangan properti yang terancam. Hanya ada seorang pria pengkhianat yang berencana membangun kehidupan baru di atas pengorbanan istrinya yang setia. Sudah cukup melihat? Suara serak yang dalam dari tepat di atasku membuatku terlonjak. Aku mendongak. Seorang pria tinggi mengenakan setelan arang mahal yang dibuat khusus berdiri di sana. Wajahnya bersudut, matanya cekung dan dingin seperti danau beku di musim dingin. Dia adalah Harun Darmawan, Direktur Utama Darmawan Logistik, suami dari wanita yang saat ini sedang bermesraan dengan suamiku. Tanpa menunggu undangan, Harun menarik kursi di hadapanku. Sikapnya berwibawa, memancarkan otoritas seorang pria yang terbiasa memberi perintah. Dia meletakkan sebuah berkas tebal di atas meja. Suara kertas yang mengenai kayu gelap itu tajam dan final. Suamimu menghabiskan uangku, kata Harun. Nada suaranya datar seolah-olah dia sedang membahas laporan keuangan bulanan, dan dia sudah membuka jalan untuk menendangmu keluar. Aku melihat dari berkas ke Harun. Apa yang kamu inginkan? Dia tidak segera menjawab. Dia mendorong berkas itu ke arahku. Halaman 5. Lihatlah. Dengan jari gemetar, aku membukanya. Halaman 5 adalah salinan yang disahkan dari putusan akhir pembubaran pernikahan, tertanggal 1 minggu yang lalu. Segel merah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa seperti stempel sarkastik dalam hidupku. Bagaimana ini mungkin? Suaraku serak. Dia bilang dia belum mengajukannya. Dia bilang dia menunggu sampai setelah krisis. Dia mengajukannya pada hari kamu menandatangani. Harun menyela, suaranya dingin dan brutal, tetapi menyampaikan kebenaran yang perlu aku dengar.
Dan karena kamu menandatangani perjanjian yang melepaskan semua klaim atas aset perkawinan untuk membantunya, kamu secara hukum tidak memiliki apa-apa. Rumah yang kamu tinggali, mobil yang kamu kendarai, bahkan uang dari rekening tabungan gabunganmu yang kamu berikan kepadanya untuk diinvestasikan, semuanya secara hukum miliknya. Aku menjatuhkan berkas itu, perasaan dikhianati, dipermainkan habis-habisan, naik ke tenggorokanku seperti empedu pahit. Aku tidak hanya kehilangan seorang suami. Aku telah kehilangan harga diriku. Keyakinanku pada kesopanan dasar. Aku, Ayana Indriani, seorang akuntan publik bersertifikat papan atas yang dikejar oleh banyak perusahaan, telah ditipu dengan cara yang paling menyakitkan oleh pria yang tidur denganku. Itu adalah perhitungan terburuk dalam hidupku, dan harganya adalah seluruh masa muda dan kekayaanku. Harun mengamati ekspresiku, matanya menyipit menilai. Penderitaan tidak menyelesaikan masalah. Kamu seorang profesional keuangan. Kamu memahami konsep membatasi kerugian lebih baik dari siapapun. Investasi itu telah dihapuskan. Saatnya memikirkan restrukturisasi. Aku mendongak menatapnya, memaksa diriku untuk kembali tenang. Aku merapikan rambutku dan meluruskan kerah blusku. Anda tidak mencari saya hanya untuk memberitahu saya bahwa saya seorang kegagalan, bukan, Bapak Darmawan? Sudut mulutnya sedikit terangkat, seolah-olah senang dengan pemulihanku yang cepat, sangat tajam. Secara hukum, kamu sekarang adalah wanita lajang. Aku juga sudah menyelesaikan perceraianku dengan Melati, tapi dia lebih licik darimu. Dia masih memegang kekuasaan finansial yang signifikan di perusahaanku karena pembagian aset masih dalam litigasi. Dia punya orang-orang di departemen akuntansiku yang mengalirkan dana dari perusahaan untuk mendukung mantan suamimu. Harun berhenti, membungkuk ke depan dan merendahkan suaranya. Aku punya kekayaan bernilai ratusan miliar, tapi aku butuh seseorang yang bisa aku percaya, seseorang dengan keahlian profesional untuk mengaudit seluruh sistemku dan menghentikan aliran uang haram yang Melati keluarkan. Aku butuh istri yang sah untuk menggantikannya, untuk menggunakan otoritas itu membersihkan rumah. Kenapa saya? Tanyaku. Pikiranku sudah berlari kencang, menghitung angka-angka dari persamaan gila yang baru ini. Pertama, kamu punya motif. Kamu membenci Bima dan Melati. Kedua, riwayatmu sempurna. Mantan manajer audit senior untuk konglomerat retail besar, bersertifikat akuntan publik dengan reputasi sebagai tangan besi dalam hal pengendalian biaya. Ketiga, dan yang terpenting, tidak satupun dari kita memiliki keyakinan yang tersisa dalam cinta. Kita bisa berkolaborasi berdasarkan kepentingan bersama. Dia menatapku lurus di mata, menyampaikan tawaran terakhirnya. Jika kamu setuju, datanglah ke kantor catatan sipil besok jam 8 pagi. Kita akan menikah. Aku melirik meja lainnya. Bima mencium kening Melati, ekspresi bangga seorang pemenang di wajahnya. Dia mengira aku wanita yang naif, patuh, yang hanya tahu cara berurusan dengan dapur dan pembukuan. Dia pikir dia telah menang. Aku menoleh kembali ke Harun. 3 detik. Itu semua waktu yang aku butuhkan untuk memutuskan pertaruhan terbesar dalam hidupku. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Setuju. Jawabku, suaraku tegas. Saya setuju. Tapi saya punya satu syarat. Saya ingin kendali penuh dan unilateral atas Departemen Keuangan Darmawan Logistik. Anda tidak boleh campur tangan dengan cara saya bekerja. Harun berdiri, mengancingkan jasnya. Sampai jumpa besok, Ibu Darmawan. Dia pergi, meninggalkan aku dengan berkas dan rencana balas dendam yang mulai terbentuk dengan jelas di pikiranku. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku memilih gaun selubung sederhana namun elegan berwarna gading yang menonjolkan sosok ramping yang biasanya aku sembunyikan di bawah pakaian kantor yang longgar. Aku merias wajah dengan hati-hati, menyembunyikan lingkaran hitam dari malam tanpa tidur yang dihabiskan untuk meninjau hukum perusahaan. Menatap wanita di cermin, aku tahu itu bukan Ayana yang kemarin. Ayana itu telah mati dengan keputusan perceraian itu. Pukul 7.55 pagi tepat, aku berdiri di depan gedung Balai Kota Jakarta. Sebuah Mercedes Maybach hitam mengilap berhenti di pinggir jalan.
Pintu terbuka dan Harun melangkah keluar. Hari ini dia mengenakan kemeja putih bersih, tanpa dasi, terlihat lebih muda dan tidak terlalu kaku dari hari sebelumnya. "Kamu tepat waktu," kata Harun alih-alih sapaan. "Kebiasaan profesional," jawabku singkat. Kami berjalan masuk, proses pendaftaran pernikahan sangat cepat, berkat persiapan Harun. Ketika pena menyentuh kertas, ketika aku menandatangani namaku di samping Harun Darmawan di akta pernikahan, aku merasakan kejutan mengalir di tulang punggungku. Bukan sensasi cinta, tetapi kegembiraan seorang prajurit yang diberi senjata berat sebelum pergi berperang. Petugas catatan sipil menyerahkan 2 salinan resmi kepada kami. Harun mengambilnya dan memberikannya satu kepadaku. "Selamat datang di Darmawan Logistik," katanya, menggunakan nama depanku untuk pertama kalinya. "Terima kasih." Aku tersenyum, senyum profesional yang sempurna. Melangkah keluar dari gedung, matahari pagi membuat akta di tanganku berkilau. Aku mengeluarkan ponselku, meletakkan akta pernikahan di kap Maybach Harun, dan mengambil foto yang jernih. Dalam bidikan itu, namaku dan nama Harun berdampingan, segel resmi berwarna merah cerah di antara cat hitam mengilap dan ornamen kap mesin bergaya ikonik. Aku membuka kontak, menemukan sayangku, nama yang belum sempat aku ubah, dan mengirim foto itu dengan pesan singkat dan lugas. "Terima kasih telah diam-diam membebaskanku." Itu memungkinkan saya menyelesaikan dokumen tepat waktu untuk menjadi istri sah Direktur Utama Darmawan Logistik pagi ini. "Semoga sukses untuk Anda dan selingkuhan Anda." Status pesan berubah menjadi terkirim. Harun berdiri di sampingku, mengamati tindakanku tanpa sepatah kata pun, hanya sedikit seringai. "Kamu lebih agresif dari yang kuduga." Dalam bisnis, seperti dalam perang, unsur kejutan menyumbang 50% dari kemenangan, kataku, menyimpan ponselku. "Sekarang, bawa aku ke kantor. Aku harus segera memulai pekerjaanku." Dalam perjalanan ke kantor pusat Darmawan Logistik, Harun menyerahkan kepadaku kartu identitas karyawan dan surat penunjukan. "Direktur Keuangan, CFO." Aku mengangkat alis. "Anda langsung mempercayai saya dengan posisi ini?" "Aku tidak mempercayaimu," kata Harun blak-blakan. "Aku mempercayai kebencianmu dan kompetensimu. Posisi ini sebelumnya dikendalikan oleh Melati melalui boneka, mantan kepala akuntansi. Aku sudah memecatnya. Aku menempatkanmu bertanggung jawab. Kamu memiliki kekuatan hidup dan mati di tanganmu. Gunakan itu dengan baik." Aku memegang surat itu, merasakan bebannya. Ini bukan hanya pekerjaan, itu adalah pedang dan perisai. Aku menutup mataku, membayangkan bagan organisasi Darmawan Logistik yang telah aku pelajari semalaman. Melati, meskipun sudah bercerai, masih menjadi pemegang saham utama dan tahu banyak rahasia perusahaan. Penggelapannya tidak mungkin tindakan solo. Dia pasti memiliki jaringan kaki tangan. Misiku adalah memutuskan setiap ikatan itu, mengisolasi Melati, dan yang terpenting, menemukan bukti bahwa dia dan Bima telah berkolusi untuk mencuci uang. Aku akan membuat Bima menyesali hari dia meremehkan seorang wanita yang mengelola pembukuan. Mobil berhenti di depan gedung pencakar langit kaca 30 lantai yang menjulang tinggi di jantung kawasan keuangan. Harun keluar dan berjalan memutar untuk membukakan pintuku. Gestur gagah ini bukan untukku, tetapi untuk ratusan karyawan yang menonton dari lobi. "Siap?" Harun bertanya pelan. "Selalu," jawabku, mengangkat kepalaku tinggi-tinggi saat aku berjalan di sampingnya. Sejak saat itu, perang resmi dimulai. Ponsel di tasku bergetar hebat saat aku masuk ke lift pribadi yang disediakan untuk Direktur Utama. Sekilas layar mengkonfirmasi. "Bima." Aku membiarkannya berdering hingga masuk ke kotak suara. Itu segera berdering lagi dan lagi. Diamku adalah bentuk penyiksaan psikologis paling indah yang bisa aku berikan kepadanya saat ini. Sementara itu, di sebuah kondominium mewah di Kebayoran Baru, Bima kemungkinan besar sedang gila. Aku bisa membayangkannya dengan sempurna. Dia akan melemparkan ponselnya ke sofa, wajahnya merah padam, mondar-mandir dengan panik. Melati akan berada di sana, mengerutkan kening, bertanya ada apa, dan ketika dia menunjukkan foto yang aku kirim,
riasan di wajahnya akan retak. Ketika lift mencapai lantai 30, aku dengan tenang menjawab telepon. Halo? Suaraku tenang seolah-olah aku sedang berbicara dengan seorang kurir pengantar. Ayana, apa-apaan ini? Foto apa itu? Itu diedit, kan? Suara Bima melengking melalui telepon, pecah karena panik. Dia tidak bisa mempercayainya, atau lebih tepatnya, dia tidak berani. Kamu pikir aku punya waktu untuk belajar Photoshop? Aku mencibir. Tinta hitam di atas kertas putih, segel negara. Kamu seorang pemilik bisnis, Bima. Tidakkah kamu bisa membedakan dokumen asli dari yang palsu? Kapan kamu bertemu dengannya? Kamu selingkuh dariku? Bima mulai dengan tuduhan, lagu klasik seorang pencuri yang berteriak curang. Jangan mengukur orang lain dengan standarmu sendiri. Aku memotongnya, suaraku berubah menjadi baba. Kamu diam-diam menyelesaikan perceraian kita di belakangku. Pengadilan telah mengeluarkan keputusan. Secara hukum, aku adalah wanita lajang. Dengan siapa aku menikah adalah urusanku. Selain itu, bukankah kamu tinggal bersama mantan istri suamiku yang baru? Dalam istilah bisnis, kita bisa menyebutnya pertukaran yang adil. Bima terdiam, di latar belakang, aku mendengar Melati merebut telepon. Kau jalang. Kau pikir kau bisa begitu saja masuk ke Darmawan Logistik? Selama aku di sini, kau tidak akan kemana-mana. Halo, Melati, jawabku, suaraku manis tapi beracun. Kau salah, aku tidak datang untuk mendaki tangga. Aku datang sebagai istri sah direktur utama, sebagai nyonya rumah. Kau, di sisi lain, hanyalah pemegang saham sekarang, orang luar. Oh, dan aku lupa menyebutkan, aku baru saja menerima posisi direktur keuangan. Hal pertama dalam agendaku, pagi ini adalah melakukan audit penuh atas semua akun terutang antara Darmawan Logistik dan Bima Bangun Konstruksi, perusahaan mantan suamiku. Kau tidak akan berani, teriak Melati. Kenapa tidak? Lanjutku. Saya dengar Bima berhutang sejumlah besar kepada Darmawan untuk biaya material awal pada proyek-proyek yang bahkan belum dimulai pekerjaannya. Sebagai CFO yang baru, saya menganggap hutang itu sebagai liabilitas berisiko tinggi. Saya kira saya harus segera menarik dana itu. Ayana, jangan lakukan ini. Bima merebut kembali telepon, nada suaranya berubah dari kemarahan menjadi keputusasaan. Kita bisa membicarakannya. Apa yang kau inginkan? Aku akan memberimu sebagian dari uang hasil penjualan tanah itu. Mari kita bertemu. Uang hasil penjualan tanah? Aku terkekeh sinis. Simpan saja. Kamu akan membutuhkan banyak uang untuk biaya hukum yang akan kamu hadapi sebentar lagi. Aku menutup telepon dan mematikan ponselku. Pintu lift terbuka. Di hadapanku adalah lobi megah Darmawan Logistik. Karyawan sibuk beraktivitas, tetapi semua orang berhenti untuk mengangguk hormat saat Harun lewat. Mereka menatapku dengan mata ingin tahu dan spekulatif. Harun menoleh padaku, sedikit kekaguman di tatapannya. Kamu membuat mereka ketakutan setengah mati, tapi ancaman adalah satu hal. Eksekusi adalah hal lain. Lihat saja aku, kataku, memegang tas tanganku sambil melangkah menuju Departemen Keuangan. Aku tidak mengancam. Aku menyatakan perang. Departemen Keuangan dan Akuntansi berada di lantai 28. Sebuah pintu kaca tebal memisahkan dunia angka dari sisa perusahaan. Aku mendorongnya terbuka dan masuk. Harun mengikutiku dari belakang, sebuah kehadiran yang kokoh dan kuat di belakangku. Ruangan itu ramai dengan obrolan, tetapi hening saat kami masuk. Jelas berita pernikahan kilat direktur utama sudah menyebar. Semuanya tenang, kata Harun. Suaranya tidak keras, tetapi memiliki otoritas yang memerintahkan keheningan instan. Semua mata tertuju pada kami. Dia menunjuk ke arahku. Ini Ayana Darmawan, istriku dan direktur keuangan baru perusahaan ini. Mulai saat ini, semua keputusan mengenai pengeluaran dan persetujuan anggaran harus melalui dia. Penunjukan resmi akan dikirim melalui email seluruh perusahaan dalam 5 menit. Gumaman rendah beriak di seluruh ruangan. Aku menyapu pandanganku ke seluruh wajah. Di sudut, seorang wanita parubaya dengan kacamata berbingkai emas tebal menatapku. Ekspresinya bukan kejutan, tetapi permusuhan terbuka.
Itu dia, Ibu Sari, kepala akuntansi saat ini dan tangan kanan Melati. Aku telah mempelajari berkas personel. Ibu Sari adalah orang yang telah menyetujui serangkaian laporan pengeluaran palsu untuk hiburan klien, memungkinkan Melati menguras perusahaan. Aku berjalan langsung ke meja Ibu Sari. Halo, Ibu Sari. Saya perlu Anda menyerahkan semua buku besar, token tanda tangan digital, dan kata sandi untuk sistem ERP. Segera, Ibu Sari berdiri, melipat tangannya dengan menantang. Sikapnya seperti seorang veteran yang tak tersentuh. Nyonya Darmawan, serah terima yang benar membutuhkan waktu. Ada catatan bertahun-tahun di sini. Saya tidak bisa begitu saja memberikannya kepada Anda. Selanjutnya, saya melapor kepada Dewan Direksi, yang mencakup Nona Melati. Penunjukan Anda sangat mendadak. Saya perlu konfirmasi dengannya terlebih dahulu. Dia mengulur waktu, mencoba membeli waktu untuk menghancurkan bukti atau mengubah catatan. Ibu Sari, aku tersenyum, meletakkan surat penunjukan yang ditandatangani oleh Harun dan distempel dengan segel perusahaan di mejanya. Menurut anggaran dasar perusahaan, Direktur Utama memiliki wewenang untuk membuat penunjukan eksekutif dalam keadaan darurat. Nona Melati, saat ini hanyalah pemegang saham tanpa peran operasional. Arahan Direktur Utama adalah otoritas tertinggi. Aku melirik Harun, lalu kembali ke Ibu Sari, suaraku seperti es. Jika Anda tidak menyelesaikan serah terima dalam 15 menit ke depan, saya akan membuat surat pemutusan hubungan kerja Anda karena pembangkangan dan penghambatan operasi bisnis. Bersamaan dengan itu, saya akan menyita komputer Anda dan mengundang unit kejahatan keuangan kepolisian untuk menyelidiki dugaan penggelapan. Pilihan Anda, serah terima yang tenang atau pergi dengan borgol. Wajah Ibu Sari memucat. Dia tidak menyangka aku begitu tegas, begitu siap secara hukum. Dia menatap Harun untuk meminta bantuan, tetapi dia hanya berdiri di sana, melipat tangan, dengan ekspresi yang mengatakan, aku sepenuhnya mendukung istriku. Dengan gemetar, Ibu Sari membuka laci mejanya dan mengeluarkan satu set kunci dan token keamanan. Saya akan memulai serah terima. Bagus, kataku, menoleh ke karyawan yang tertegun. Mulai hari ini, prosedur kita berubah. Setiap pengeluaran di atas 50.000 harus disetujui secara pribadi oleh saya. Siapapun yang ketahuan memalsukan dokumen akan menulis surat pengunduran diri mereka sendiri sebelum saya menemukan mereka. Saya memulai karier saya di akuntansi forensik. Jangan coba-coba bermain-main dengan saya. Aku menginstruksikan Departemen IT untuk segera mencabut akses sistem Ibu Sari dan mengubah semua kata sandi administratif. Setelah Ibu Sari diam-diam mengemasi barang-barang pribadinya ke dalam kotak kardus dan pergi, aku duduk di kursi kulit yang baru saja dia kosongkan. Aku membuka komputer dan masuk ke sistem. Angka-angka mulai memenuhi layar. Itu adalah kekacauan, tetapi juga harta karun bukti. Telepon di meja berdering. Itu adalah panggilan internal dari Melati. Kamu punya banyak nyali, Ayana. Memecat orang-orangku. Ini baru pemanasan, jawabku. Jari-jariku menari di keyboard. Kamu harus lebih khawatir tentang uangmu sendiri. Aku melihat beberapa transfer yang mencurigakan ke perusahaan media yang dijalankan saudaramu. Faktur untuk layanan yang diberikan terlihat sangat tidak teratur. Sambungan telepon hening, lalu ada klik tajam saat dia menutup telepon. Aku menghela napas perlahan, bersandar di kursiku. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku tidak hanya perlu membersihkan kekacauan ini. Aku perlu menyiapkan jebakan yang akan dimasuki Bima dan Melati sendiri. Harun datang dan meletakkan secangkir kopi panas di mejaku. Kamu menanganinya dengan baik, aku tidak salah memilih orang. Jangan terlalu cepat memujiku, kataku, menyesapnya. Kopi pahit itu adalah kejutan yang menyenangkan bagi sistemku. Bersiaplah, badai besar akan datang. Lampu di kantor mati, kecuali cahaya biru dingin dari layar komputer. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam. Semua orang sudah pulang berjam-jam yang lalu, tetapi aku masih tenggelam dalam buku besar digital yang ditinggalkan Ibu Sari. Bagiku, angka bisa bicara, dan ini berteriak tentang penipuan. Aku tidak perlu menjadi peretas film. Aku menggunakan teknik audit paling mendasar, referensi silang dan verifikasi.
Aku membuka neraca percobaan kuartal 3. Satu item langsung menarik perhatian. Biaya layanan pihak ketiga telah berlipat 3 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Aku menelusuri detail akun biaya pemasaran dan administrasi. Serangkaian pembayaran besar untuk layanan pemasaran, organisasi acara, dan konsultasi strategi semuanya mengarah ke satu vendor, PT Media Bintang. Aku menyalin nomor identifikasi PT Media Bintang dan memasukkannya ke database registri bisnis negara. Hasilnya muncul seketika. Agen terdaftar adalah Rio Wijaya. Aku menyeringai. Rio Wijaya adalah adik laki-laki Melati. Skemanya amatir, mengalirkan uang dari perusahaan suamimu ke saudara laki-lakimu, lalu ke kantongmu sendiri. Aku menarik semua faktur digital dari PT Media Bintang. Totalnya mencapai lebih dari 150 miliar rupiah hanya dalam 6 bulan. Deskripsinya samar. Konsultasi solusi logistik, biaya konferensi klien. Tetapi ketika aku melakukan referensi silang tanggal konferensi yang seharusnya ini dengan kalender operasional aktual perusahaan, tidak ada acara semacam itu, tidak ada daftar tamu, tidak ada foto, tidak ada kontrak yang ditandatangani. Ini adalah kasus yang jelas tentang penggunaan faktur palsu untuk menggelapkan dana dan menghindari pajak penghasilan perusahaan. Aku mencetak semua laporan bank dan faktur yang mencurigakan, mengumpulkannya dalam berkas merah. Ini hanyalah puncak gunung es. Aku perlu menggali ke dalam hutang usaha. Menggulir ke bawah ke liabilitas vendor, aku menemukan perusahaan Bima Bangun Konstruksi. Saldo terutang adalah 50 miliar. Aku membuka rincian kontrak. Darmawan Logistik telah mengontrak Bima Bangun untuk meningkatkan sistem gudang di Pelabuhan Tanjung Priok. Kontrak itu ditandatangani 3 bulan yang lalu dan Darmawan telah membayar uang muka sebesar 50 miliar rupiah. Tetapi ketika aku memeriksa laporan kemajuan proyek, kolom pekerjaan yang selesai adalah 0. Bima telah mengambil 50 miliar milik Darmawan dan belum menancapkan satu paku pun. Aku mengangkat telepon dan menelepon kepala tim manajemen proyek gudang, Bapak Surya. Halo, Bapak Surya. Suaranya mengantuk. Bapak Surya, ini Ayana Darmawan, CFO yang baru. Maaf menelepon selarut ini. Saya punya pertanyaan tentang proyek peningkatan pelabuhan dengan Bima Bangun Konstruksi. Bagaimana status saat ini? Ada jeda di ujung telepon, lalu gagap yang ragu-ragu. Nyonya, mereka bahkan belum membawa peralatan apapun ke lokasi. Saya sudah menelepon mereka beberapa kali, tetapi manajer proyek mereka terus mengatakan mereka sedang menunggu bahan dari luar negeri. Nona Melati juga mengatakan kepada saya untuk membiarkan mereka mengambil waktu. Begitu, terima kasih. Hal pertama besok pagi, tolong kirimkan saya laporan status resmi yang ditandatangani oleh supervisor independen. Aku menutup telepon. Semuanya jelas sekarang. Bima menggunakan uang muka dari Darmawan sebagai lini kredit pribadinya sendiri. Atau lebih buruk lagi, untuk membeli sebidang tanah yang dia gunakan untuk menipuku agar bercerai. Pintu kantor terbuka. Harun masuk, membawa 2 wadah makanan take out. Saya kira kamu berencana tidur di sini. Makanlah sesuatu sebelum kamu melanjutkan. Aku menatapnya, lalu ketumpukan berkas di mejaku. Saya sudah menemukan ekor rubah. Secepat ini, Harun meletakkan makanan dan menarik kursi di sampingku. Aroma halus kolong mahalnya bersih dan maskulin, jauh berbeda dari bau asap rokok murahan yang akhir-akhir ini menempel pada Bima. Mereka serakah, tidak hati-hati, kataku, menunjuk ke layar. Atau mungkin mereka terlalu percaya diri, berpikir tidak ada yang akan berani mengaudit pembukuan istri bos. Lihat ini, 150 miliar ditransfer ke saudara Melati. 50 miliar diberikan kepada Bima untuk proyek hantu. Itu 200 miliar tunai yang terkuras dari perusahaan ini hanya dalam 2 kuartal. Harun menatap angka-angka itu, wajahnya mengeras. Tas kas kita. Saya tahu dia menyedot uang. Tapi saya tidak pernah membayangkan sebanyak ini. Tidak heran arus kas kita dari operasi begitu ketat akhir-akhir ini. Bagi raksasa logistik, arus kas adalah urat nadi. Kehilangan 200 miliar tunai seperti memutus arteri. Jangan khawatir, kataku, membuka wadah. Aroma steak bakar memenuhi udara, membuat perutku keroncongan.
Saya akan mendapatkan semuanya kembali, pokok dan bunga. Makan dulu, kata Harun, menyerahkan garpu kepadaku. Kamu butuh kekuatan untuk pertarungan di depan. Kita punya rapat direksi yang sangat menarik besok. Aku mengambil garpu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku benar-benar bisa merasakan makananku. Bukan karena steaknya sangat enak, tetapi karena aku tahu aku tidak lagi berjuang sendirian dalam perang ini. Harun mengantarku kembali ke penthouse pribadinya di Jakarta Pusat. Setelah tengah malam, dupleks itu adalah mahakarya minimalis kaca dan baja yang menakjubkan dengan pemandangan Sungai Ciliwung yang menakjubkan. Itu luas tapi dingin, seperti pemiliknya. Mewah, kuat, tapi kesepian. Kamu bisa mengambil kamar ini, kata Harun, membuka pintu ke suite tamu besar dengan pemandangan sungai yang sama. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Apapun yang kamu butuhkan, beritahu saja pengurus rumah tangga. Aku melangkah masuk. Semuanya serba baru, dari spray hingga gorden. Tidak ada jejak wanita lain, membuktikan Harun telah hidup sendiri untuk waktu yang lama, atau bahwa Melati tidak pernah menginjakkan kaki di kamar ini. Terima kasih. Harun bersandar di kusen pintu, mengamatiku sejenak sebelum berbicara. Ayana, ini pernikahan demi kenyamanan. Aku akan menghormati ruang pribadimu, tetapi di depan staf dan orang luar, kita perlu memainkan peran kita dengan meyakinkan. Saya mengerti, kataku. Saya seorang profesional. Keesokan paginya, aku turun untuk sarapan. Meja makan cukup panjang untuk 20 orang, tetapi hanya 2 set piring yang diletakkan di salah satu ujung. Harun sudah ada di sana menyeruput kopi hitam dan membaca laporan keuangan di iPad-nya. Selamat pagi, kataku, duduk di tempatku. Pagi, tidur nyenyak? Tanyanya, matanya tidak lepas dari layar. Sangat. Tempat tidurnya jauh lebih nyaman daripada sofa yang selama sebulan terakhir aku tempati di tempat Bima. Pengurus rumah tangga membawakan 2 piring telur Benedik. Panas mengepul. Melihat telur rebus yang sempurna dan saus Hollandaise, aku merasakan sengatan aneh. Sudah begitu lama tidak ada yang membuatkan sarapan untukku. Di rumah bersama Bima, aku selalu yang pertama bangun, membuat kopi, menyetrika kemejanya, lalu bergegas bersiap-siap untuk bekerja. Ada apa? Tidak sesuai seleramu? Harun mendongak, menyadari keraguanku. Tidak. Aku menggelengkan kepala, mengambil garpuku. Hanya saja tidak biasa. Kami makan dalam diam sejenak. Lalu, Harun berbicara tanpa terduga. Bagaimana rencanamu menangani hutang Bima Bangun hari ini? Aku menghabiskan gigitanku, menyeka mulutku dengan serbet, dan menjawab dengan tepat. Saya tidak akan menuntut pembayaran melalui saluran biasa. Jika saya mengirim surat tuntutan, dia hanya akan mencari alasan atau menyatakan tidak mampu. Saya akan menggunakan strategi yang berbeda, yaitu Harun tampak tertarik. Saya akan mengirim pemberitahuan resmi kepada bank yang mengeluarkan jaminan pelaksanaan. Kontrak tersebut mencakup klausul untuk jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka. Jika Bima Bangun gagal melaksanakan, bank wajib membayar kembali Darmawan Logistik. Maka bank yang akan menyita aset Bima. Harun tertawa kecil, tajam, kejam. Jika bank ikut campur, dia harus menjual semuanya untuk membayar kembali. Jika tidak, reputasi kreditnya akan hancur selamanya. Dia tidak akan pernah mendapatkan pinjaman bisnis lagi seumur hidupnya. Bukan hanya itu, lanjutku, mataku dingin. Saya akan melibatkan auditor independen kita dan meminta mereka memeriksa kembali biaya semua proyek masa lalu yang telah dilakukan Bima Bangun untuk kita. Saya curiga dia telah menggelembungkan faktur selama bertahun-tahun. Jika kita menemukan bukti konkret, ini akan berubah dari masalah perdata menjadi masalah pidana. Harun menatapku, ekspresinya berubah dari geli menjadi rasa hormat yang tulus. Kamu benar-benar dilahirkan untuk menjadi istriku. Kita terbuat dari kain yang sama. Sarapan berakhir dalam suasana yang aneh namun harmonis. 2 orang terluka menemukan persahabatan aneh dalam perhitungan dan ambisi. Aku menyadari bahwa hidup dengan pria cerdas dan lugas seperti Harun jauh lebih menyenangkan daripada melayani seorang munafik seperti Bima. Pagi hariku di kantor dimulai dengan pembersihan.
Aku mengadakan rapat darurat dengan seluruh departemen akuntansi dan tim manajemen proyek. Aku menjatuhkan berkas yang telah aku susun tadi malam ke meja konferensi. Suara duk yang tajam membuat semua orang terkejut. Dalam berkas ini ada daftar semua faktur palsu yang dicurigai dari PT Media Bintang dan status kontrak Bima Bangun. Siapa yang bertanggung jawab langsung untuk memproses akun-akun ini? Seorang analis muda dengan malu-malu mengangkat tangannya. Ibu Sari yang menanganinya secara langsung, Nyonya. Kami hanya melakukan entry data berdasarkan dokumen yang dia berikan kepada kami. Entry data tanpa memeriksa validitas dan kewajaran dokumen adalah kelalaian, kataku tajam. Mulai hari ini, saya memulai peninjauan proses penuh. Siapapun yang sekarang melaporkan informasi tentang ketidakberesan masa lalu akan diberi amnesti dan akan tetap bekerja. Siapapun yang ketahuan menutupi akan dipecat dan direkomendasikan untuk dituntut. Deklarasiku seperti seember air es bagi siapapun yang mempertimbangkan untuk tetap diam. Segera setelah rapat, 3 karyawan mengetuk pintu kantorku meminta untuk berbicara pribadi. Dari kesaksian mereka, aku menyusun gambaran lengkap skema pencucian uang Melati dan Bima. Bima tidak hanya menggelapkan uang dari perusahaan konstruksinya sendiri. Dia menggunakan Bima Bangun sebagai kendaraan untuk memproses faktur palsu untuk Darmawan Logistik. Ketika Darmawan perlu mengurangi pendapatan kena pajaknya, Melati akan mengarahkan Bima untuk mengeluarkan faktur palsu untuk tenaga kerja dan material. Uang mengalir dari Darmawan ke Bima Bangun. Bima kemudian akan menarik uang tunai, menyimpan persentase, dan memberikan sisanya kembali kepada Melati. Itu adalah lingkaran tertutup yang sempurna. Tetapi mereka membuat satu kesalahan fatal. Aliran uang tidak sesuai dengan aliran barang dan jasa yang sebenarnya. Aku duduk di depan komputerku memetakan diagram arus kas. Panah-panah mengarah dari Darmawan ke Bima Bangun, dari Bima Bangun ke rekening pribadi Bima, dan dari rekening Bima ke rekening luar negeri atas nama Ibu Wati di bank asing. Aku memperbesar nama Ibu Wati, bukan orang asing, itu adalah ibu kandung Bima. Namanya Ibu Wati. Aku menggigil. Bima menggunakan nama ibunya sendiri di rekening asing untuk menyembunyikan uang kotor. Dia tidak hanya menipuku. Dia telah menyeret ibunya yang manis dan tua dari Jawa Tengah ke dalam kejahatan federal tanpa sepengetahuannya. Kekejamannya telah mencapai titik terendah baru. Pintu terbuka. Kali ini bukan Harun, melainkan Melati. Dia menerobos masuk tanpa mengetuk, diapit oleh 2 pengawal besar. Apa yang kamu lakukan? Hah? Kenapa Lang membekukan rekening Bima Bangun? Melati mengaum, membanting tangannya ke mejaku. Aku dengan tenang melepas kacamata bacaku dan menatapnya. Halo, Melati. Masuk ke kantor saya tanpa mengetuk adalah pelanggaran kebijakan perusahaan. Mengenai bank yang membekukan rekening vendor, itu urusan bank. Kenapa Anda bertanya kepada saya? Kecuali Anda memiliki kepentingan pribadi di perusahaan mantan suami saya. Jangan pura-pura bodoh denganku, geram Melati, menunjuk jarinya ke wajahku. Kamu yang mengirim pemberitahuan menuntut pengembalian uang muka, kan? Kamu mencoba menghancurkan Bima. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai CFO. Uang pemegang saham tidak bisa disia-siakan. 50 miliar bukanlah jumlah kecil. Jika Bima Bangun dapat menunjukkan kemampuannya untuk menyelesaikan proyek, saya yakin bank akan mencairkan rekening itu. Anda tampak terlalu khawatir. Melati menggeretakkan giginya. Kamu hebat. Aku memperingatkanmu, Ayana. Jika kamu menyentuh kepentinganku, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Kamu pikir Harun mencintaimu? Dia hanya memanfaatkanmu. Setidaknya dia memanfaatkanku secara terbuka dan legal. Kataku, berdiri untuk menghadapinya. Aku setinggi dia. Kamu dan Bima, di sisi lain, menyelinap di belakang orang. Itu yang benar-benar menyedihkan. Beritahu Bima untuk menyiapkan uangnya. Batas waktunya 3 hari. Melati mencibir dan berbalik, melangkah keluar. Aku tahu dia takut. Aku memotong tentakel operasinya satu persatu. 3 hari kemudian, seperti yang aku perkirakan, Bima tidak bisa mendapatkan uang untuk membayar bank. Dia terpojok, dan binatang yang terpojok akan menggigit tanpa pandang bulu. Pada Senin pagi, sebuah email anonim dikirim ke setiap karyawan di Darmawan Logistik,
Baris subjeknya sensasional. Kebenaran tentang CFO baru, penggali emas atau PSK kelas atas. Email itu berisi tautan ke video yang diedit dengan cerdik. Itu menunjukkan rekaman saya memasuki hotel dari tugas audit lama di mana saya bertemu klien, digabungkan dengan audio sugestif. Di bawahnya ada artikel palsu yang mengklaim saya telah berselingkuh dengan Harun selama bertahun-tahun, bahwa saya telah berencana untuk mencuri aset Bima dan kemudian meninggalkannya demi seorang miliarder. Seluruh perusahaan ramai. Tatapan yang aku terima di lorong bergeser dari kekaguman menjadi cemoohan dan rasa ingin tahu yang mengerikan. Aku duduk di kantorku, tanganku mencengkeram mouse begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Bima bahkan lebih menyedihkan dari yang aku kira. Dia ingin menggunakan opini publik untuk menghancurkan reputasiku dan memaksaku mengundurkan diri. Ponselku berdering, itu Harun. Sudah lihat emailnya? Suaranya sangat tenang. Sudah. Dia bermain kotor. Jangan khawatir. Tetap di kantormu. Jangan keluar. Aku akan menanganinya. 5 menit kemudian, sistem PA gedung berdering. Suara Harun, tajam dan berwibawa, bergema di setiap lantai, meminta semua karyawan untuk berkumpul di lobi utama segera. Aku juga turun. Harun berdiri di atas platform yang ditinggikan, wajahnya topeng kemarahan dingin. Di sampingnya ada kepala IT dan penasihat hukum perusahaan. Saya baru saja mengetahui adanya email yang memfitnah istri saya, Ayana Darmawan, Harun mengumumkan, suaranya bergema di seluruh ruang luas itu. Saya di sini untuk menyatakan dengan tegas bahwa ini adalah kebohongan yang jahat dan tidak berdasar. Departemen IT kami telah melacak alamat IP pengirim. Itu berasal dari kafe internet umum dekat kediaman pribadi Bapak Bima, Direktur Bima Bangun Konstruksi. Harun memberi isyarat. Layar besar di belakangnya menyala dengan rekaman keamanan dari kafe internet. Di sana, jelas terlihat, Bima, mengenakan topi baseball dan masker wajah, membungkuk di depan komputer pada waktu yang tepat email itu dikirim. Desahan melanda kerumunan. Tim hukum kami saat ini sedang mengajukan gugatan terhadap Bapak Bima atas pencemaran nama baik di bawah hukum negara Indonesia, lanjut Harun. Selain itu, saya ingin menjelaskan satu hal. Setiap karyawan Darmawan Logistik yang kedapatan membahas atau membagikan informasi palsu ini akan dipecat segera. Kita adalah perusahaan Fortune 500, bukan kantin SMA untuk gosip murahan. Kerumunan itu hening. Harun telah memadamkan api rumor saat itu dimulai, menggunakan bukti yang tidak dapat disangkal. Dia kemudian menoleh padaku, tatapannya sedikit melunak. Ada satu hadiah lagi yang aku punya untuknya. Harun menyerahkan kepadaku sebuah folder biru. Apa ini? Tanyaku. Portofolio pinjaman Bima dari pemberi pinjaman swasta. Dia mengambil pinjaman 20 miliar rupiah dengan bunga tinggi menggunakan peralatannya, bengkelnya, dan bahkan rumah orang tuanya di Jawa Tengah sebagai jaminan. Pinjaman itu sudah lewat jatuh tempo 10 hari dan telah diklasifikasikan sebagai gagal bayar. Pemberi pinjaman sedang bersiap untuk menyita aset. Aku membuka folder. Itu adalah tanda tangan Bima. Dia telah mengambil pinjaman ini di belakangku untuk mendanai kebiasaan judinya dan mendukung Melati. Aku sempat mengobrol dengan pemberi pinjaman, kata Harun, seringai licik bermain di bibirnya. Mereka setuju untuk menjual hutang macet itu kepada perusahaan ekuitas swasta yang kebetulan aku memiliki kepentingan pengendali di dalamnya. Aku langsung mengerti. Jadi sekarang Anda adalah kreditur Bima. Tidak, kata Harun, menatapku lurus di mata. Kita, sebagai suami istri, kita sekarang adalah kreditur terbesarnya. Kekuatan hidup dan mati sekarang ada di tanganmu, Ayana. Apakah dia tenggelam atau berenang terserah padamu? Aku memegang portofolio hutang di tanganku. Rasanya seperti hukuman mati bagi Bima, tetapi aku belum ingin dia pergi. Aku ingin dia merasakan ketidakberdayaan yang sama, ketakutan mencekik yang sama yang telah aku alami. Aku mengatur pertemuan dengan Bima, bukan di kafe, melainkan di kantor Bima Bangun Konstruksi yang sepi. Ketika aku tiba, tempat itu kosong. Sebagian besar staf telah mengundurkan diri karena gaji yang tidak dibayar. Bima duduk dengan kepala di tangannya di mejanya, dikelilingi oleh botol minuman keras kosong dan asbak yang meluap. Dia terlihat 10 tahun lebih tua dari seminggu yang lalu.
Melihatku, dia mendongak, matanya merah karena marah. Apa yang kamu lakukan di sini? Datang untuk menertawakanku? Aku datang untuk menagih hutang, kataku dingin, meletakkan portofolio di mejanya. Dia meliriknya dan mencibir. Aku berhutang pada pemberi pinjaman, bukan padamu. Jangan mencoba menakut-nakutiku. Hal terburuk yang bisa mereka lakukan adalah mengambil bengkel. Aku tidak peduli. Lihat lebih dekat, kataku. Menunjuk ke perjanjian pengalihan hutang. Pemberi pinjaman menjual hutangmu kepada Darmawan Investama, dan perwakilan hukum Darmawan Investama secara kebetulan adalah aku, Ayana Darmawan. Warna darah mengalir dari wajah Bima. Dia merebut kertas itu, tangannya gemetar hebat. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa membeli hutangku? Itu dia, bukan? Itu Darmawan. Siapa yang dibaliknya tidak penting. Yang penting adalah aku sekarang adalah krediturmu. Dan menurut syarat pinjamanmu, aku punya hak untuk menuntut penyerahan segera semua aset jaminan untuk melunasi hutang. Aku melihat sekeliling kantor yang kumuh itu. Bengkel ini dan beberapa ekskavator berkarat tidak akan cukup. Tapi masih ada rumah orang tuamu di Jawa Tengah, bukan? Akta kepercayaan dengan jelas mencantumkan properti dan tanah milik Bapak Hendra dan Ibu Wati. Mendengar nama orang tuanya, kepanikan sejati melanda. Dia menerjang ke arahku, mencoba meraih lenganku, tetapi aku mundur. Dua penjaga keamanan Harun, yang telah menunggu di luar, segera masuk untuk menghalanginya. Ayana, aku mohon padamu. Bima ambruk ke lantai, terisak-isak dengan menyedihkan. Apapun yang kamu inginkan, aku akan memberikannya padamu. Ambil perusahaannya. Ambil semuanya, tapi tolong jangan sentuh rumah orang tuaku. Mereka sudah tua. Mereka rapuh. Jika mereka tahu bank akan menyita, itu akan membunuh mereka. Melihat pria yang pernah menjadi suamiku tergeletak di lantai, aku tidak merasakan kepuasan, hanya jijik. Dia menggunakan orang tuanya sebagai perisai untuk kegagalannya sendiri setelah menjadi orang yang mempertaruhkan rumah mereka. Ketika kamu menipuku untuk menandatangani surat cerai itu, apakah kamu memikirkanku yang diusir ke jalan? Tanyaku, suaraku tajam seperti pisau bedah. Ketika kamu selingkuh dengan Melati, apakah kamu memikirkan bagaimana perasaanku? Aku salah. Melati memanipulasiku. Dia bilang jika aku membantunya mencuci uang ini, kita akan punya jutaan untuk dibagi. Aku dibutakan oleh keserakahan. Ayana, demi 10 tahun kebersamaan kita, tolong beri aku kesempatan untuk hidup. 10 tahun kebersamaan kita berakhir. Saat kamu mengajukan surat-surat itu, aku berbalik. Aku memberimu 2 pilihan. 1. Kamu menyerahkan semua saham Bima Bangun Konstruksi dan sebidang tanah baru itu kepadaku sebagai pembayaran hutang. 2. Besok pengacaraku akan memulai proses penyitaan rumah orang tuamu. Bima mendongak, wajahnya pucat pasi. Tanah itu adalah satu-satunya yang tersisa bagiku. Kamu tidak punya kekuatan tawar. Kamu punya 5 menit untuk memutuskan. Aku melihat jam tanganku. Setiap detak bergema dalam keheningan yang berat seperti palu yang menghantam saraf Bima. Aku akan menandatangani, bisiknya, kepalanya tertunduk kalah. Aku akan menandatangani. Aku memberi isyarat kepada pengacaraku, yang telah menunggu dengan dokumen-dokumen yang sudah disiapkan. Bima mengambil pena, tangannya gemetar, dan menandatangani setiap halaman. Setiap tanda tangan seolah menguras kehidupan darinya. Memegang dokumen yang telah ditandatangani, aku merasakan kelegaan. Aku telah mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dan yang lebih penting, aku telah melucutinya dari kemampuannya untuk melakukan kejahatan lebih lanjut. Kamu bangkrut sekarang, Bima, kataku, kata-kata terakhirku kepadanya sebelum aku keluar. Cobalah hidup jujur. Jangan membuat orang tuamu menderita lagi. Harun sudah menunggu di mobil. Dia memberiku sedikit senyuman. Selesai. Sudah selesai, katanya. Kamu senang? Aku menyandarkan kepalaku ke sandaran kursi kulit, memandangi jalanan kota yang ramai. Tidak bahagia, tapi rasanya adil. Balas dendam pribadiku telah selesai separuh. Tapi perang melawan Melati dan kerajaan pencucian uang di belakangnya baru saja dimulai. Bima hanyalah pion. Melati adalah ratu.
Dan aku tahu dia tidak akan tinggal diam sekarang setelah pionnya dikeluarkan dari papan. Aku tidak membuang waktu untuk merayakan kemenanganku atas Bima. Dia hanyalah pion di papan catur besar yang dikendalikan oleh Melati. Musuh sebenarnya masih bersembunyi di balik bayangan. Dan untuk menariknya keluar, aku membutuhkan pion lain. Seseorang yang dulunya adalah orang kepercayaan terdekat Melati, Ibu Sari. Setelah dipecat dari Darmawan Logistik, Ibu Sari mendapati dirinya tidak bisa dipekerjakan. Dengan catatan pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran profesional, tidak ada perusahaan terkemuka yang mau menyentuhnya. Aku meminta seorang penyelidik swasta mengikutinya dan mengetahui bahwa dia tinggal di sebuah rumah sewa yang kumuh di pinggir kota. Setiap hari diganggu oleh rentenir karena hutang judinya. Saatnya untuk langkah selanjutnya. Pada Rabu sore, aku berkendara ke sebuah kafe tenang di Jakarta Timur tempat aku telah mengatur pertemuan dengan Ibu Sari. Ketika aku masuk, dia meringkuk di sudut, tangannya gemetar memegang segelas air. Dia terlihat 20 tahun lebih tua daripada saat dia menjadi kepala akuntansi yang angkuh. Melihatku, matanya dipenuhi ketakutan. Dia mulai bangkit dan berlari. "Duduklah," kataku, suaraku tenang, tetapi cukup tegas untuk menahannya di tempat. "Jika kamu keluar dari pintu itu, aku akan segera meneruskan berkas ini ke kantor kejaksaan." Aku meletakkan amplop kokelat di atas meja. Ibu Sari menatapnya, menelan ludah. "Apa? Apa yang kamu inginkan?" "Saya dipecat. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk Anda ambil." "Anda mungkin dipecat, tetapi kejahatan Anda tetap ada," kataku, membuka amplop dan mengeluarkan beberapa dokumen. "Ini adalah bukti bahwa Anda berkolusi dengan bengkel mobil untuk menggelembungkan biaya perawatan armada truk perusahaan selama 3 tahun terakhir. Jumlah total yang Anda pribadi kantongi melebihi 2 miliar. Itu pencurian besar, Ibu Sari. Pedoman hukuman adalah 5 hingga 15 tahun penjara." Darah mengalir dari wajahnya. Dia meluncur dari kursinya dan berlutut di sana di samping meja. "Nyonya Darmawan, tolong kasihanilah. Saya punya ibu yang sudah tua dan seorang putra kecil. Saya tidak bisa masuk penjara. Saya mempertaruhkan semua uang itu. Saya tidak bisa membayarnya kembali." Aku menatap wanita yang menangis di depanku tanpa sedikit pun rasa kasihan. Tetapi pikiranku mengatakan bahwa ini adalah kesempatan emas. "Bangun. Saya tidak datang ke sini untuk mendengarkan kisah sedih Anda. Saya bisa menghilangkan ini, dan saya bahkan bisa membantu Anda melunasi hutang Anda. Dengan satu syarat." Ibu Sari mendongak, secercah harapan di matanya. "Syarat apa?" "Saya akan melakukan apapun yang Anda katakan selama saya tidak masuk penjara. Saya ingin Anda menjadi mata-mata saya," kataku, merendahkan suaraku dan menatapnya lurus di mata. "Saya tahu Anda masih berhubungan dengan Melati. Dia membutuhkan orang terpercaya untuk menangani transaksi jalur belakangnya sekarang karena dia tidak bisa menggunakan siapapun di Darmawan. Saya ingin Anda kembali kepadanya, berpura-pura setia, dan melaporkan setiap gerakannya kepada saya." Ibu Sari ragu-ragu. Dia tahu betapa kejamnya Melati, tetapi ketakutan akan penjara lebih besar. "Jika Melati tahu, dia akan membunuhku. Jika Anda tidak melakukan ini, polisi akan mengetuk pintu Anda besok," kataku dingin. "Selain itu, Melati meninggalkan Anda begitu Anda dipecat, bukan? Apakah dia menawarkan Anda sepeser pun untuk membantu hutang-hutang Anda? Atau apakah dia memperlakukan Anda seperti alat yang sudah habis pakai?" Kata-kataku menyentuh titik sensitif. Ibu Sari mengepalkan tinjunya. Ekspresinya bergeser dari ketakutan menjadi kebencian. "Anda benar. Dasar tidak tahu terima kasih itu. Saya membantunya memindahkan miliaran dan ketika saya dalam masalah, dia bahkan tidak mau menjawab panggilan saya. Baiklah, saya akan melakukannya. Apa yang perlu Anda ketahui? Saya perlu tahu di mana Melati memindahkan asetnya. Saya punya informasi bahwa dia melikuidasi semuanya dan mengumpulkan uang tunai dengan sangat cepat." Ibu Sari melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi, lalu mendekat untuk berbisik. Dia merencanakan sesuatu yang besar. Dia menjual properti di Bali dan Puncak, mengumpulkan sekitar 300 miliar tunai.
Dia berencana untuk mentransfer uang itu ke perusahaan cangkang di Kepulauan Cayman Jumat sore ini dengan dalih kontrak konsultasi investasi. Setelah uang itu masuk, dia akan terbang ke sana untuk tinggal permanen, meninggalkan Darmawan untuk menghadapi dampaknya di Indonesia. 300 miliar jumlah yang mengejutkan. Jika Melati berhasil, Darmawan Logistik akan menderita pukulan serius. Arus kasnya akan lumpuh, dan yang lebih penting, dia akan lolos begitu saja. Apakah Anda tahu bank mana yang dia gunakan untuk transaksi itu? Global Trust Bank, cabang Sudirman. Dia sangat dekat dengan manajer cabang di sana, jadi mereka akan mempercepat transfer internasional untuknya. Aku tersenyum. Informasi ini tak ternilai harganya. Sangat bagus. Terus pantau dia dan beritahu saya waktu persis dia memulai transfer. Setelah ini selesai, saya akan membakar berkas Anda dan memberi Anda bonus untuk memulai hidup baru. Ibu Sari mengangguk dengan antusias. Aku berdiri, meninggalkan uang tunai untuk minuman, dan berjalan keluar. Matahari sore memproyeksikan bayanganku yang panjang di trotoar. Sebuah jaring yang sempurna kini terbentuk dalam pikiranku. Jumat ini akan menjadi hari yang sangat berkesan bagi Melati. Jumat sore. Ketegangan di kantorku begitu kental hingga bisa dipotong dengan pisau. Di luar, hujan deras menghantam jendela seolah mencoba menembus ketenangan di dalam. Aku duduk di depan monitorku, yang menampilkan dashboard manajemen kas sistem perbankan korporat Darmawan. Harun duduk di kursi di depanku, dengan santai memutar pena, matanya terpaku pada ponselnya. Kami menunggu pesan dari Ibu Sari. Pukul 14.30. Belum ada apa-apa. Untuk transfer internasional agar selesai pada hari yang sama, Melati harus melaksanakannya sebelum batas waktu. Sistem SWIFT biasanya tutup untuk pemrosesan hari yang sama sekitar pukul 15.30 atau 16. Setelah itu, transaksi akan ditahan hingga hari kerja berikutnya. Bagi seorang buronan seperti Melati, satu hari adalah keabadian risiko. Pukul 14.45. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Ibu Sari. Dia baru saja tiba di bank. Masuk ke ruang VIP untuk bertemu manajer cabang. Ikan sudah masuk jaring, kataku pada Harun. Dia ada di bank. Harun mengangguk, wajahnya suram. Apa kamu yakin bisa menghentikannya? Setelah uang itu meninggalkan Indonesia, itu akan hilang selamanya. Jangan khawatir, jaringnya sudah terpasang. Aku membuka jendela obrolan lain dan mengirim pesan kepada Mark, kepala perbankan korporat di Global Trust, dan teman sekelas lama dari sekolah bisnis. Aku sudah memberitahunya tentang potensi transaksi penipuan yang melibatkan rekening Melati. Sebagai CFO Darmawan Logistik, aku berhak meminta peninjauan transaksi yang tidak biasa dari rekening yang terkait dengan pemegang saham utama yang terlibat dalam sengketa hukum. Pukul 15.10. Sebuah notifikasi sistem muncul. Transfer 300 miliar baru saja dimulai dari rekening pribadi Melati. Subjek, pembayaran untuk kontrak konsultasi investasi nomor 01 hingga 2023. Penerima, PT Investama Cahaya Indah, Kepulauan Cayman. Ini dia, aku menunjuk ke layar. Status transaksi adalah menunggu persetujuan. Aku segera menelepon Mark. Mark, ini Ayana. Transfer 300 miliar baru saja masuk sistem. Itu uang hasil penggelapan yang aku ceritakan kepadamu. Kamu harus memblokirnya sekarang. Aku bisa mendengar suara ketikan yang panik di ujung sana. Saya melihatnya. Ayana. Itu jumlah yang sangat besar, tetapi cabang itu mendesak keras untuk persetujuan segera. Manajer mengutip status VIP-nya, dan mengklaim semua dokumen sudah lengkap. Jika saya memblokirnya tanpa sebab, saya akan menghadapi keluhan besar. Dokumen-dokumennya palsu. PT Investama Cahaya Indah adalah perusahaan cangkang. Kataku, suaraku tajam dan mendesak. Saya mengirimkan faks perintah darurat dari pengadilan negeri untuk membekukan semua aset Melati. Sambil menunggu penyelesaian sengketa aset pasca perceraian kita. Cukup gunakan alasan bendera merah kepatuhan untuk menahan transaksi. Yang perlu kamu lakukan adalah menundanya melewati pukul 15.30 dan dia selesai. Baiklah, aku percaya padamu.
Aku mengarahkannya ke Departemen Kepatuhan untuk tinjauan mendalam. Itu akan memakan waktu setidaknya 2 jam. Lewat batas waktu, bahkan Tuhan pun tidak bisa membuat transfer itu selesai hari ini. Aku menutup telepon, menghela napas yang tidak kusadari telah kutahan. Di layarku, status transaksi berubah dari menunggu persetujuan menjadi dalam peninjauan. Di ruang VIP di bank, aku bisa membayangkan kekacauan itu. Melati pasti gelisah. Pukul 15.20. Tinggal 10 menit lagi. Ibu Sari mengirim pesan lagi. Dia berteriak pada staf bank, menuntut untuk berbicara dengan CEO. Wajahnya merah padam. Aku membalas pesan, biarkan dia berteriak. CEO sedang rapat denganku sekarang. Tentu saja tidak ada rapat, tetapi aku tahu protokol bank. Setelah transaksi ditandai sebagai berisiko tinggi, tidak ada yang berani menyetujuinya, terutama dengan peraturan anti pencucian uang yang begitu ketat. Pukul 15.30, sistem SWIFT tutup untuk hari itu. Transfer uang Melati resmi ditolak dengan alasan transaksi memerlukan dokumentasi tambahan yang memverifikasi sumber dana yang sah. Uang itu masih ada di rekeningnya, tetapi sekarang dibekukan. Dia tidak bisa mentransfernya. Dia tidak bisa menariknya. Itu terjebak. Harun menatapku dengan kekaguman murni. Dia berdiri, menuangkan 2 gelas anggur, dan menyerahkannya satu kepadaku. Selamat. Sebuah KO yang sempurna. Kamu tidak hanya menyelamatkan uangnya, tetapi kamu telah memotong jalur pelariannya. Aku memutar gelas, cairan merah berkilauan seperti darah musuh. Ini belum berakhir. Ketika binatang terpojok, ia akan berbalik melawan jenisnya sendiri. Melati baru saja kehilangan 300 miliar. Orang pertama yang akan dia salahkan adalah Bima. Mari kita duduk dan saksikan babak selanjutnya. Seperti yang sudah kuduga, kegagalan di bank membuat Melati dilanda amarah. Dia tidak percaya rencana pelariannya yang sempurna digagalkan pada detik-detik terakhir oleh masalah teknis. Saat dia keluar dari bank, dia mendapat telepon dari Bima. Mantan suamiku berada dalam keadaan yang lebih putus asa dari sebelumnya. Setelah menyerahkan asetnya kepadaku, dia diintai oleh rentenir yang dia pinjami uang untuk mendanai kebiasaan judinya. Mereka telah mengepung rumah orang tuanya di Jawa Tengah, dan dia bersembunyi di sebuah motel murah, menelepon Melati sebagai garis hidup terakhirnya. Melati, kamu harus membantuku. Suara Bima panik. Mereka mengancam akan membunuh seluruh keluargaku jika aku tidak membayar mereka 50 juta rupiah malam ini. Tolong, pinjamkan aku sesuatu. Aku akan menjadi budakmu seumur hidup. Aku akan membayarmu kembali. Melati, yang sudah geram karena uangnya yang 300 miliar dibekukan, meledak. Diam, dasar idiot tak berguna. Dia berteriak ke telepon, semua jejak penampilannya yang canggih hilang. Aku sendiri dalam masalah besar. Mantan istrimu yang menyedihkan berhasil membekukan rekeningku. Kamu parasit tak berguna. Jika kamu tidak sebodoh itu bercerai secepat ini, dia tidak akan punya pengaruh untuk melakukan ini. Apa yang kamu bicarakan? Bima terkejut. Apa hubungannya Ayana dengan ini? Tanyakan padanya sendiri. Dia yang memblokir transfer uangku. Kamu dan dia sama saja. Jangan pernah meneleponku lagi. Melati menutup telepon dan memblokir nomornya. Dia masuk ke mobilnya dan memerintahkan pengemudi menuju rumah pribadinya di mana dia menyimpan sisa barang berharganya. Perhiasan, berlian. Dia harus menemukan jalan keluar lain, mungkin lewat darat melintasi perbatasan ke Malaysia. Di ujung telepon sana, Bima menjatuhkan ponselnya. Harapan terakhirnya pupus. Dia merosot ke lantai kamar motel yang kotor, dikelilingi oleh cangkir mie instan kosong. Dia telah kehilangan segalanya. Istrinya, rumahnya, kariernya, dan sekarang selingkuhannya. Wanita yang dia pikir akan membuatnya menjadi raja. Dari lorong, dia mendengar langkah kaki berat dan teriakan marah. Bima, di mana kamu? Keluar. Kamu tidak bisa bersembunyi dari kami selamanya. Ketakutan, Bima melihat keluar jendela, lantai 3. Tidak cukup tinggi untuk membunuhnya, tetapi cukup tinggi untuk mematahkan kakinya. Tidak ada jalan keluar. Dalam keputusasaannya, ide pengecut yang familiar muncul.
pura-pura cedera untuk menghindari tanggung jawab. Dia mengambil pisau buah kecil dari meja dan membuat sayatan dangkal di pergelangan tangannya, cukup untuk mengeluarkan darah, tetapi tidak mengancam jiwa. Kemudian dia berbaring di lantai dan berpura-pura kejang. Dia tahu jika dia dilarikan ke UGD, rentenir tidak akan berani membuat keributan di rumah sakit, dan polisi harus turun tangan. Ketika para preman mendobrak pintu, mereka menemukannya tergeletak di genangan darah, sebagian besar saus tomat, dari sebungkus mie yang dia oleskan pada dirinya sendiri untuk efek. Panik memikirkan tuduhan pembunuhan, mereka melarikan diri. Pemilik motel bergegas masuk, melihat kejadian itu, dan segera menelepon 112. Bima dibawa ke rumah sakit terdekat. Dia terbaring di brankar, mata terpejam, tetapi telinganya terbuka, mendengarkan. Aku aman, pikirnya. Tidaknya untuk malam ini. Tetapi dia tidak tahu bahwa berita tentang percobaan bunuh dirinya telah disampaikan kepadaku oleh orang-orang Harun hampir seketika. Dia sedang beraksi, kataku, menonton rekaman keamanan motel di tabletku. Cara dia mengoleskan saus tomat di lengannya benar-benar menyedihkan. Apa yang ingin kamu lakukan? Harun bertanya, menyesuaikan dasinya, mengunjungi seorang teman lama. Kita harus. Bagaimanapun, kita menikah selama 10 tahun. Selain itu, aku perlu memberikan resep terakhir untuk menyembuhkannya dari khayalannya. Ruang gawat darurat berbau antiseptik yang kuat. Bima terbaring di ranjang, pergelangan tangannya diperban, masker oksigen menutupi wajahnya. Dia pura-pura koma, tetapi aku melihat monitor jantung berdetak stabil, bahkan sedikit cepat karena cemas. Harun dan aku masuk. Aku mengenakan pakaian serba hitam, membawa buket bunga krisan putih, bunga untuk pemakaman. Harun di sampingku memegang tas kulit hitam. Seorang perawat mencoba menghentikan kami, tetapi Harun menunjukkan kartu donatur rumah sakit. Darmawan Logistik adalah donatur utama. Perawat itu menundukkan kepalanya dan diam-diam pergi, menutup pintu di belakangnya. Aku berjalan ke sisi ranjang dan meletakkan bunga putih di meja samping tempat tidur. Bunyi tumit sepatuku di lantai linoleum adalah satu-satunya suara. Berhentilah berpura-pura, Bima. Aktingmu buruk sekali, kataku dengan tenang. Dia tetap diam, tetapi kelopak matanya berkedut. Dia mencoba bertahan lebih lama dariku. Baiklah, jika kamu tidak mau bangun, aku akan berbicara dengan mayat, kataku, menarik kursi. Dokter bilang luka di pergelangan tanganmu dangkal. 3 jahitan. Tapi penyakit pengecut yang kamu derita, tidak ada obatnya. Mengetahui sandiwara itu telah berakhir, Bima perlahan membuka matanya dan melepas masker oksigen. Dia melotot ke arah Harun dan aku dengan campuran kebencian dan ketakutan. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Datang untuk melihat apakah aku sudah mati? Kematianmu akan terlalu mudah bagimu? Harun angkat bicara dari kaki ranjang. Kami datang untuk membawakanmu kabar baik. Rentenir yang mengejarmu, polisi menggerebek seluruh operasi mereka tadi malam. Mata Bima berbinar. Benarkah? Jadi, aku aman dari mereka. Aku tersenyum, senyum yang pernah Bima sebut malaikat, kini setajam pisau bedah. Tapi tidak dari hukum. Aku mengangguk ke Harun, dia membuka tasnya dan mengeluarkan dokumen dengan segel resmi Direktorat Jenderal Pajak. Ini adalah pemberitahuan resmi penyelidikan kriminal terhadap Bima Bangun Konstruksi untuk penggelapan pajak. Jumlah total, termasuk denda atas faktur palsu, mencapai hampir 50 miliar rupiah. Para penyelidik sudah memiliki cukup bukti bahwa Anda membeli faktur palsu dari jaringan perusahaan cangkang yang dijalankan oleh keluarga Melati. Bima langsung terduduk, melupakan rasa sakit di pergelangan tangannya. Tidak, bukan hanya aku, itu Melati. Dia menyuruhku melakukannya. Aku hanya menandatangani dokumennya. Kamu menandatangani, yang berarti kamu bertanggung jawab secara hukum, jawabku dingin. Melati pintar. Namanya tidak ada di satupun dokumen yang terkait dengan perusahaanmu. Setiap tanda tangan, setiap segel milik direktur. Bima, siapa yang kamu kira akan dipercaya oleh juri? Seorang pria yang putus asa, terlilit hutang sepertimu, atau bukti hitam putih? Bima gemetar, keringat membasahi wajahnya.
Dia menatap gerbang penjara federal. Kasus penggelapan pajak sebesar ini bisa berarti 10 hingga 20 tahun. Ayana, tolong aku. Bima kembali ke trik lamanya, bergegas keluar dari tempat tidur dan berlutut di hadapanku. Kamu seorang cevo. Kamu tahu hukum. Tolong aku. Aku tidak ingin masuk penjara. Aku masih punya orang tuaku. Aku menatapnya tanpa sedikit pun emosi. Aku memberimu kesempatan ketika aku mengambil asetmu untuk melunasi hutang bank. Itu bisa saja mengakhiri semuanya. Tapi keserakahanmu dan Melati terlalu besar. Kamu sudah keterlaluan. Apakah ada jalan keluar? Harun tiba-tiba bertanya. Bermain sebagai polisi baik. Jika kamu bekerja sama dengan penyelidikan, memberikan pengakuan penuh, dan memberikan bukti terhadap dalang sebenarnya, kamu mungkin menerima kesepakatan pembelaan, hukuman yang lebih ringan. Bima berpegangan pada tali penyelamat ini. Dia menoleh ke Harun, mengangguk panik. Aku akan bicara. Aku akan memberitahu mereka segalanya. Aku menyimpan buku besar pribadi, sebuah buku catatan yang merinci setiap pembagian uang tunai dengan Melati. Dia menyuruhku menuliskannya untuk catatannya. Aku menyembunyikannya di brankas di rumah orang tuaku. Harun dan aku bertukar pandang. Ini dia, bukti yang tak terbantahkan. Buku besar itu akan menjadi paku terakhir di peti mati Melati. Sangat bagus, kataku, berdiri. Kamu istirahat saja di sini. Seorang penyelidik akan segera datang untuk mengambil pernyataanmu. Ingatlah untuk jujur. Itu satu-satunya jalan keluarmu. Kami keluar dari kamar rumah sakit. Bima duduk di lantai dengan linglung. Dia tahu hidupnya seperti yang dia tahu sudah berakhir. Tetapi setidaknya dia punya kesempatan untuk menyeret Melati bersamanya. Di lorong, Harun memegang tanganku dan menggenggamnya dengan lembut. Kamu brilian. Satu gerakan, dua tangkapan. Kamu berurusan dengan Bima dan mendapatkan bukti untuk memenjarakan Melati selamanya. Itu kerja tim, kataku. Menarik tanganku kembali untuk merapikan rambutku. Sekarang, mari kita ambil buku besar itu sebelum Melati tahu tentang ini. Hujan telah berhenti. Pelangi samar terlihat di cakrawala. Aku menarik napas dalam-dalam dari udara bersih setelah badai. Perang hampir berakhir. Harun dan aku meninggalkan rumah sakit malam itu. Dia menawarkan untuk meminta sopirnya mengantar kami, tetapi aku bersikeras untuk mengemudi sendiri. Perasaan mengendalikan mobil saat melaju menembus kegelapan membantuku fokus. Maybach melaju di jalan tol, menuju ke barat menuju bagian pedesaan yang tenang di Jawa Tengah, tempat keluarga Bima tinggal. Kampung halaman Bima adalah komunitas pertanian kecil yang dikelilingi oleh ladang jagung dan kedelai yang tak berujung. Sudah 3 tahun sejak terakhir kali aku ke sana untuk pemakaman kakeknya. Dulu, aku masih menjadi menantu perempuan yang cantik, sibuk di dapur, memasak untuk seluruh keluarga besar. Apa yang kamu pikirkan? Harun bertanya, memecah keheningan. Aku memikirkan orang tua Bima. Aku mengakui. Mereka petani sederhana, pekerja keras. Mereka mencintaiku. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi mereka ketika mereka mengetahui jadi apa putra mereka, dan bahwa menantu perempuan yang mereka sayangi adalah orang yang mengirimnya ke penjara. Harun menghela napas, menatap pemandangan gelap. Itu tragedi keserakahan. Bima memilih jalan ini. Dia harus menghadapi konsekuensinya. Dan kamu, Ayana, kamu melakukan hal yang benar. Jika kamu membiarkan mereka melanjutkan, berapa banyak keluarga lain yang akan hancur oleh uang kotor mereka? Aku mengangguk, tetapi hatiku masih berat. Keadilan terkadang terasa kejam. Pukul 3 pagi, mobil kami berhenti di depan sebuah rumah peternakan 3 kamar tidur yang familiar dengan pintu depan merah. Pagar putihnya sedikit usang. Tetapi teralis bugenvil di teras mekar sempurna di bawah cahaya kuning lembut lampu jalan. Aku keluar dari mobil, udara malam yang sejuk meresap ke kulitku. Seekor anjing mulai menggonggong dari halaman belakang. Sesaat kemudian, lampu menyala di dalam dan pintu depan terbuka. Ayah Bima, Bapak Hendra, muncul, mengenakan kemeja flanel tua di atas piyamanya, senter di tangannya. Siapa di sana? Dia memanggil. Suaranya serak karena tidur. Ayah, ini aku. Ayana, kataku. Bapak Hendra menyipitkan mata,
Lalu wajahnya berseri-seri. Ayana, nak, apa yang kamu lakukan di sini jam segini? Di mana Bima? Dia bergegas membuka gerbang. Ibu Wati, Ibu Bima, bergegas keluar di belakangnya, meraih tanganku. Kamu datang jauh-jauh dan tidak menelepon. Oh, kamu kedinginan. Masuklah. Masuklah. Kehangatan tulus mereka membuat hatiku sakit. Mereka tidak tahu apa-apa tentang perceraian, tidak tahu apa-apa tentang mimpi buruk yang terjadi ratusan kilometer jauhnya. Bima telah menyembunyikan segalanya dari mereka. Kami hanya lewat dalam urusan penting, kataku, memperkenalkan Harun secara singkat. Mereka menyambut kami dengan keramahan rumahan, membuat teh dan menawarkan kue-kue. Rumah itu persis seperti yang aku ingat. Sederhana, nyaman, foto pernikahan Bima, dan aku masih tergantung di dinding ruang tamu. Senyum berseri-seri kami dari hari itu kini terlihat seperti lelucon pahit. Ibu, ayah, aku memulai, meletakkan cangkir tehku dan menarik napas dalam-dalam untuk keberanian. Maafkan saya. Saya tidak di sini untuk kunjungan sosial. Saya di sini untuk mengambil sesuatu yang Bima sembunyikan di brankas kalian. Bapak Hendra tampak terkejut. Sesuatu yang dia sembunyikan? Dia bilang brankas itu untuk akta properti. Dia menyembunyikan bukti kejahatan. Ayah, kataku, memutuskan keterus-terangan adalah satu-satunya cara. Bima telah terlibat dalam urusan bisnis ilegal, penggelapan pajak, dan pencucian uang. Pihak berwenang sedang menyelidiki. Jika saya tidak bisa menyerahkan bukti ini kepada mereka dan memohon keringanan hukuman, dia bisa dipenjara untuk waktu yang sangat lama. Ibu Wati menjatuhkan cangkir tehnya dan pecah di lantai. Dia mencengkeram tepi meja, gemetar. Apa yang kamu katakan, Bima? Dia anak baik. Dia berubah. Ibu, dia bergaul dengan orang yang salah. Jadi serakah. Tolong percayai saya. Saya satu-satunya yang bisa membantunya saat ini. Bapak Hendra menatapku, mata tua dan baiknya dipenuhi rasa sakit yang tak tertahankan. Dia mengenalku. Dia tahu aku tidak akan berbohong. Dia berdiri diam dan masuk ke kamar tidur. Sesaat kemudian, dia kembali dan meletakkan kotak kayu kecil di atas meja. Dia mengirim ini minggu lalu, katanya itu jimat keberuntungan untuk bisnisnya. Menyuruh kami jangan pernah membukanya. Ini dia. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada buku catatan kulit hitam dan USB flash drive. Aku membalik beberapa halaman. Itu tulisan tangan Bima. Dengan cermat mencatat tanggal, jumlah yang diterima dari Melati, kemana uang itu pergi, dan siapa yang mendapatkan persentase berapa. Ini dia, buku besar kejahatan mereka. Aku menutup buku catatan itu dan memegang tangan keriput Ibu Wati di tanganku. Terima kasih. Saya berjanji akan melakukan segalanya untuk mengurangi hukumannya. Tapi ada hal lain yang harus saya katakan kepada kalian. Apalagi yang mungkin ada? Ibu Wati berbisik sambil menangis. Bima dan saya sudah bercerai. Udara di ruangan itu membeku. Hanya detak jam kakek di sudut yang menandai berlalunya waktu. Ibu Wati menangis tak terkendali. Bapak Hendra merosot ke kursinya. Wajah tuanya tampak runtuh. Aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Aku takut aku juga akan menangis. Aku meninggalkan amplop berisi uang tunai di atas meja. Gajiku bulan pertama dari Darmawan. Tolong ambil ini untuk pengeluaran kalian. Saya harus pergi sekarang untuk kembali tepat waktu. Harun dan aku berjalan cepat ke mobil. Isak tangis Ibu Wati yang memilukan bergema di malam yang sunyi. Setelah masuk ke dalam, aku membenamkan wajahku di setir, dan akhirnya membiarkan air mata mengalir. Keluarkan saja, kata Harun, meletakkan tangan lembut di bahuku. Kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa. Aku menangis sampai tidak ada air mata yang tersisa untuk akhir pernikahan 10 tahun, untuk dua orang tua yang tidak bersalah, dan untuk kepolosanku yang hilang. Saat cahaya fajar pertama mereka di Cakrawala, aku menyeka mataku dan menyalakan mobil. Ayo pulang Harun, kita ada janji dengan polisi. Melati tidak akan lolos. Pukul 8 pagi pada hari Senin, kantor pusat Darmawan Logistik dikelilingi oleh mobil polisi dan mobil berita. Kisah skandal pencucian uang miliaran dolar telah bocor. Sebagian, tentu saja,
karena tip yang ditempatkan dengan baik dari tim PR Harun. Harun dan aku menonton dari kantornya, memantau kejadian di kamera keamanan. Apakah bukti sudah diserahkan kepada pihak berwenang? Harun bertanya kepada kepala penasihat hukumnya melalui telepon. Diserahkan pukul 6 pagi ini, Pak. Kepala Divisi Kejahatan Ekonomi meninjaunya secara pribadi dan menandatangani surat perintah darurat untuk penangkapan Nona Melati. Bagus. Dan Bima? Dia sedang dipindahkan dari rumah sakit ke pusat penahanan. Sambil berbicara, aku melihat keluar jendela ke arah awan badai yang berkumpul di atas kota. Badai hukum akhirnya mendarat. Sementara itu, di rumah Melati di sebuah komunitas elit, kekacauan terjadi. Setelah malam tanpa tidur, Melati dengan panik memasukkan perhiasan, jam tangan, dan uang tunai ke dalam koper besar. Dia bisa merasakan jaring yang mengikat. Tidak dapat memindahkan uangnya melalui bank, dia menggunakan rencana cadangannya. Melarikan diri lewat darat ke Malaysia, lalu terbang ke Eropa. Dia sudah membayar penyelundup 500 juta untuk mengaturnya. Cepat, bentaknya pada pembantunya. Lupakan tas Hermes, ambil saja berliannya. Bel pintu berdering, tajam dan mendesak. Melati terlonjak, menjatuhkan cincin berlian. Dia melihat monitor keamanan. Polisi, puluhan petugas bersenjata lengkap berada di gerbangnya. Seorang komandan dengan megafon memerintahkannya untuk membuka gerbang dan bekerja sama. Melati, kami punya surat perintah penangkapan Anda. Wajah Melati memutih. Dia berlari ke pintu belakang, yang mengarah ke dermaga pribadi di sungai tempat sebuah speedboat menunggu. Tetapi dia salah perhitungan. Harun dan aku sudah mengantisipasi ini. Ketika Melati membuka pintu belakang, dia membeku. Berdiri di sana menghalangi jalannya bukanlah tukang perahu yang dia sewa, tetapi dua agen federal berwajah muram. Mau kemana, Nona Melati? Salah satu dari mereka bertanya dengan dingin. Melati tersandung ke belakang, menjatuhkan koper. Uang tunai dan permata berserakan di teras. Dia berbalik untuk berlari kembali ke dalam, tetapi tim taktis sudah menerobos gerbang depan dan menyerbu rumah. Terjebak. Melati berteriak putus asa. Saya tidak bersalah. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ini jebakan. Saya ingin pengacara saya. Seorang petugas dengan dingin membacakan hak-haknya dan memborgol pergelangan tangannya. Ratu logistik yang dulunya perkasa, kini berantakan dan kalah, digiring pergi. Gambarnya, diabadikan oleh puluhan lensa telefoto, disiarkan ke seluruh dunia dalam waktu 1 jam. Harga saham perusahaan manapun yang terkait dengan keluarganya anjlok. Aku mematikan televisi. Sudah berakhir. Ponselku bergetar, sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Tetapi aku tahu itu Ibu Sari. Terima kasih, Nyonya Darmawan, saya melihat beritanya. Sesuai janji, saya akan menghilang dari kota ini. Aku menghapus pesan itu. Ibu Sari hanyalah korban lain dari keserakahan dan kelemahan. Aku tidak punya keinginan untuk balas dendam lebih lanjut. Harun menuangkan 2 gelas anggur dan menyerahkannya satu kepadaku. Untuk keadilan, aku membenturkan gelasku ke gelasnya. Tetapi aku tidak merasakan kegembiraan yang aku harapkan. Kemenangan ini terasa seperti air mata Ibu Wati dan kepahitan pengkhianatan. Aku menatap Harun, pria yang telah mendukungku sepanjang perang ini. Dia menatapku kembali, tatapannya tidak lagi dingin dan kalkulatif, tetapi dipenuhi dengan pemahaman yang mendalam. Aku lelah, kataku pelan. Istirahat, biarkan pengacara yang menangani sisanya. Kamu pantas libur sehari. Aku tersenyum, dan untuk pertama kalinya, rasanya ringan dan tulus. Sebulan kemudian, di pusat penahanan, aku diizinkan mengunjungi Bima untuk menyelesaikan beberapa dokumen hukum terkait aset. Dia kurus kering, kepalanya dicukur, tenggelam dalam jamsut penjara yang terlalu besar. Dia tidak mau menatap mataku. Bagaimana kabarmu? Aku menanyakan pertanyaan itu baik sebagai formalitas maupun ironi. Nyaris tidak hidup, gumamnya. Hanya di sini aku mengerti harga dari apa yang kulakukan. Aku memimpikan orang tuaku tentangmu setiap malam. Orang tuamu baik-baik saja. Aku sudah mengirim uang kepada mereka setiap bulan. Mereka pikir kamu sedang dalam perjalanan bisnis panjang di luar negeri.
Aku tidak sanggup mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Bima mendongak, air mata mengalir di wajahnya. Kamu masih merawat mereka setelah semua yang kulakukan padamu? Aku melakukannya untuk hati nuraniku sendiri, bukan untukmu, kataku datar. Mereka orang baik. Mereka tidak pantas menerima ini. Aku mendorong dokumen melalui celah di sarts kaca. Ini adalah penyelesaian perdata. Tanda tangani. Aku akan menggunakan aset yang kamu transfer kepadaku untuk melunasi kewajiban pajakmu dan denda. Itu akan dianggap sebagai faktor mitigasi. Hukumanmu bisa dikurangi dari 15 tahun menjadi mungkin 7 atau 8. Bima mengambil pena, tangannya gemetar. Dia menatapku. Kenapa? Kenapa kamu membantuku? Kamu seharusnya membenciku. Aku memang membencimu, kataku, menatapnya lurus di mata dengan setiap serat keberadaanku. Tapi aku tidak ingin menyimpan uang kotor itu. Aku ingin menghapus setiap jejakmu dari hidupku agar aku bisa memulai kembali dengan lembaran bersih. Anggap ini sebagai secuil harga diri terakhir yang bisa kutawarkan kepada pria yang pernah kusebut suamiku. Bima membenamkan kepalanya di lengan dan terisak seperti anak kecil. Dia menandatangani kertas itu, tanda tangannya kabur oleh air mata. Meninggalkan ruang kunjungan, aku bertemu pengacara Melati. Dia menggelengkan kepalanya dengan lelah ketika melihatku. Bagaimana dia? Tanyaku. Berantakan. Dia masih menolak mengaku. Hanya berteriak tentang menuntut Anda dan Bapak Harun. Tapi bukti dalam buku besar dan kesaksian Bima tidak terbantahkan. Dia menghadapi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat karena mendalangi seluruh skema. Semua asetnya dibekukan. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Aku mengangguk dan berjalan pergi. Melati dan Bima, dua orang yang telah berkolusi untuk menghancurkanku, kini saling merobek di penjara. Aliansi haram mereka telah runtuh. Keluar dari pusat penahanan, aku disambut sinar matahari yang cerah. Harun bersandar di mobilnya, menungguku. Di tangannya ada minuman boba, kesukaanku yang membuatku merasa bersalah. Sesuatu yang pernah kusebutkan secara sepintas. Sudah selesai? Tanyanya, menyerahkan minumannya kepadaku. Sudah selesai. Sebuah beban telah terangkat. Kalau begitu mari kita pulang. Ada rapat pemegang saham besar sore ini. CFO tidak boleh absen. Aku menyesap teh dingin, manis, rasanya menghilangkan kepahitan masa lalu. Ya, mari kita pulang, sayang. Itu pertama kalinya aku memanggilnya begitu tanpa merasa itu bagian dari akting. Mungkin setelah badai, langit memang cerah. Dan setelah semuanya hancur, kita belajar menghargai apa yang kita miliki. Persidangan berakhir 6 bulan kemudian. Itu adalah sirkus media. Aku duduk di galeri di samping Harun. Di kotak terdakwa, Melati dan Bima berdiri berjauhan, menolak untuk saling menatap. Melati tampak kuyu dan tua, rambutnya beruban. Dia menyangkal segalanya, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Bima, sebaliknya, mengakui segalanya, meminta maaf, dan menerima nasibnya. Putusan pun keluar. Melati, penjara seumur hidup karena penggelapan dan pencucian uang dengan penyitaan semua aset. Bima, 8 tahun untuk penggelapan pajak dan konspirasi, hukumannya dikurangi karena kerjasama dan restitusi. Ketika hakim membacakan hukuman, Melati pingsan, meraung-raung. Bima hanya menundukkan kepalanya. Dia menatapku sekali lagi, matanya dipenuhi penyesalan dan rasa terima kasih yang aneh. Aku memberinya sedikit anggukan, perpisahan terakhir untuk masa lalu kita. Saat kami meninggalkan gedung pengadilan, dikelilingi oleh lampu kilat kamera, Harun menggenggam tanganku. Benar-benar berakhir, katanya. Ya, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai, jawabku. Kami melangkah keluar ke sinar matahari yang menyilaukan. Misi telah selesai. Para pengkhianat telah dihukum. Tapi alih-alih kegembiraan, aku merasakan kekosongan yang sangat besar. Aku menatap Harun. Dia telah menjadi gunungku melewati semua ini. Tapi sekarang setelah musuh bersama kita pergi, alasan apa yang kita miliki untuk tetap bersama? Aku ingin pulang dan istirahat, kataku pelan. Tentu saja, aku akan mengantarmu. Perjalanan mobil hening.
Pikiranku sudah berlari kencang. Saatnya untuk melaksanakan klausul terakhir kontrak kita. Seminggu setelah persidangan, aku menghabiskan pagi di kantor menyelesaikan dokumen serah terima. Semuanya dalam urutan sempurna. Siang hari, aku membuka laci mejaku dan mengeluarkan amplop putih. Di dalamnya ada petisi cerai tanpa perlawanan yang sudah kutandatangani. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini adalah kesepakatan kita. Pernikahan ini adalah kesepakatan bisnis. Sekarang setelah bisnis selesai, aku tidak punya alasan untuk terus mengikat Harun. Dia pantas mendapatkan istri yang datang kepadanya karena cinta, bukan balas dendam. Aku berjalan ke kantornya. Dia sedang melakukan panggilan video dengan mitra internasional. Dia memberi isyarat agar aku menunggu. Aku duduk di sofa yang sudah kukenal, mengamatinya. Fokus, ketegasan, kecerdasan yang tajam. Semuanya telah menjadi sangat berharga bagiku. Aku menyadari betapa aku akan merindukannya. Ketika panggilan berakhir, dia berjalan mendekat sambil tersenyum. Ada apa? Apakah CFO-ku menemukan penggelap dana lain? Aku tidak tersenyum. Aku meletakkan amplop putih di meja kopi. Tidak, aku di sini untuk mengakhiri kontrak kita. Senyum itu lenyap dari wajahnya. Dia melihat ke amplop, lalu padaku, matanya menggelap. Apa ini? Surat cerai, kataku, suaraku stabil. Kita punya kesepakatan. Ketika pekerjaan selesai, aku akan memberimu kebebasanmu. Melati ada di penjara. Perusahaan stabil, misiku selesai. Harun mengambil amplop itu, tetapi tidak membukanya. Dia hanya membaliknya berulang kali di tangannya. Kamu benar-benar ingin pergi? Ya, aku sudah mengambil cukup darimu. Aku punya cukup sekarang untuk hidup nyaman. Aku ingin menemukan diriku lagi. Menemukan dirimu, Harun sedikit mencibir. Atau melarikan diri? Aku tidak melarikan diri. Aku menghormati kesepakatan kita. Kamu seorang pengusaha, Harun. Kamu, di antara semua orang, memahami pentingnya sebuah kontrak. Aku berdiri. Tidak bisa lagi menatap matanya. Aku sudah mengepak barang-barangku di penthouse. Terima kasih untuk semuanya. Selamat tinggal. Aku berbalik dan berjalan pergi, setiap langkah terasa berat seperti diikat timah. Aku menunggu dia mengatakan sesuatu, untuk memintaku tinggal. Tetapi yang kudengar hanyalah keheningan yang memekakan telinga. Aku menutup pintu di belakangku, dan air mata mulai jatuh. Aku kembali ke kondominium kecil yang kubeli dengan uangku sendiri. Selama 3 hari, aku mencoba melanjutkan hidup normal, yoga, berbelanja, bertemu teman, tetapi pikiranku kacau balau. Aku terus memeriksa ponselku. Tidak ada. Harun tidak pernah menelepon. Pada hari keempat, bel pintuku berdering. Aku melihat melalui lubang intip dan jantungku melonjak. Itu Harun. Aku membuka pintu. Dia tampak lelah tetapi tetap rapi dalam setelannya. Dia berjalan lurus melewatiku masuk ke apartemen. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyaku, mencoba terdengar kuat. Apakah kamu sudah menandatangani dokumennya? Dia tidak menjawab. Dia mengeluarkan petisi cerai dari saku jaketnya. Di depanku, dia merobeknya menjadi 2, lalu menjadi 4, lalu meremas-remas potongan-potongan itu di tinjunya. Apa yang kamu lakukan? Aku terkesiap. Membatalkan pengunduran diri, katanya datar. Sebagai direktur utama, saya tidak menyetujui pengunduran diri ini. Ini konyol. Ini pernikahan kita, bukan perusahaan. Dia melangkah lebih dekat, mendorongku ke dinding, begitu dekat hingga aku bisa merasakan kehangatan memancar darinya. Bagiku, keduanya sama. Dengarkan aku, Ayana. Asetku bernilai ratusan miliar. Pembukuanku adalah mimpi buruk. Aku punya ribuan karyawan. Aku tidak bisa mengelolanya sendiri. Kamu adalah satu-satunya orang yang tahu setiap sudut perusahaan ini. Satu-satunya orang yang aku percaya sepenuhnya. Apakah kamu benar-benar akan meninggalkan kapal sekarang dan membiarkanku menangani kekacauan ini? Kamu bisa merekrut CFO lain, bisikku. Aku bisa merekrut CFO. Aku tidak bisa merekrut istri, katanya. Matanya membara menatapku. Aku tidak butuh piala untuk dipajang di rumahku.
Aku butuh seorang partner, seseorang yang cukup kuat untuk berdiri di sisiku, cukup pintar untuk menantangku, dan cukup kejam untuk melindungi keluarga ini bersamaku. Orang itu adalah kamu. Tapi kita mulai dengan kontrak. Kontrak yang paling sukses, dia memotongku, adalah yang ingin diperbarui oleh kedua belah pihak seumur hidup. Aku ingin memperbarui kontrak pernikahan ini denganmu, Ayana. Jangka waktu tidak terbatas, bagi hasil 50,50. Aku akan menanggung semua risiko. Maukah kamu menandatangani? Itu adalah lamaran yang paling pragmatis, kejam, seperti hiu, dan sangat romantis yang pernah kudengar. Itu tidak berbunga-bunga, tetapi itu menggerakkan hatiku lebih dari kata-kata manis manapun. Dia tidak mengatakan dia mencintaiku. Dia mengatakan aku tidak tergantikan. Aku melihat ke bawah pada kertas yang robek di lantai, lalu kembali menatapnya. Kamu pria yang cerdas, mendapatkan CFO dan istri tanpa biaya rekrutmen. Dia tersenyum, senyum yang jarang, brilian. Aku seorang investor. Aku tidak pernah membiarkan kesepakatan terbaik dalam hidupku lepas. Dia membungkuk dan mencium keningku. Pulanglah, Ayana. Penthouse ini dingin tanpamu, aku tidak bisa tidur. Aku kembali ke penthouse di tepi sungai. Kali ini, aku bukan tamu atau aktris, aku adalah nyonya rumahnya, dan aku adalah pasangan Harun. Hidup kami bukan film romansa. Kami adalah dua pecandu kerja. Makan malam kami seringkali dipenuhi dengan perdebatan sengit tentang strategi bisnis. Tetapi di balik pragmatisme itu ada ikatan yang tak terpisahkan. Suatu malam kami duduk di balkon menghadap sungai. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, merasakan kedamaian yang mendalam. Kamu tahu, kataku pelan, dulu aku berpikir kebahagiaan berarti mengorbankan segalanya untuk seorang suami. Sekarang aku tahu kebahagiaan sejati adalah menjadi dirimu sendiri, dihormati, dan menaklukkan ketinggian baru bersama orang yang kamu cintai. Harun meremas bahuku, kamu mengajariku bahwa seorang wanita bisa menjadi pejuang yang paling brilian. Terima kasih telah masuk ke kafe itu. Terima kasih telah menyetujui kontrak gila-gilaanku. Dan terima kasih. Aku tertawa, karena tidak menandatangani surali saya. Tidak akan pernah, katanya, mencium rambutku. Aku hiu. Begitu aku menggigit, aku tidak pernah melepaskannya. Ponselnya berdering. Dia meliriknya dan tersenyum. Laporan triwulan sudah masuk. Keuntungan naik 30%. Semua berkat istriku. Jadi, apa bonusku? Tanyaku bercanda. Kamu mendapatkan aku seumur hidupku. Apakah itu cukup? Aku tertawa, hatiku penuh. Masa lalu yang menyakitkan adalah kenangan yang jauh. Bima dan Melati membayar hutang mereka kepada masyarakat, dan aku memegang kebahagiaanku sendiri, kebahagiaan nyata yang dibangun bukan di atas pengorbanan, tetapi di atas kecerdasan, kekuatan, dan cinta yang matang, tangguh. Kontrak pernikahan, yang lahir dari balas dendam, telah menjadi komitmen seumur hidup,